Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang puasa Ramadan ya. Nah, pertama kita akan ulas kembali tentang rukun puasa ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa itu adalah tata cara untuk melaksanakan puasa. Nah, ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah niat puasa. Ya, kemarin sudah dijelaskan perbedaannya ya antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Kalau puasa yang wajib itu harus diawali dengan niat dulu sebelum melaksanakan puasa. Dan niatnya itu paling lambat dilaksanakan sebelum subuh. Itu paling lambat dia sudah mengucapkan niat untuk berpuasa. Hal ini berbeda dengan puasa yang sifatnya sunnah seperti puasa Senin Kamis. Niat puasa Senin Kamis bisa dilaksanakan pada siang hari. Yang penting dari pagi belum makan apa-apa, kemudian merasa masih kuat untuk melaksanakan puasa, ya udah siangnya niat puasa sunnah Senin Kamis itu bisa. Tetapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya harus sebelum melaksanakan puasa. Maka dari itu karena ditakutkan terlewat sahurnya atau nggak makan sahur, kelewatan karena ketiduran, maka biasanya niat puasanya bisa dibaca setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kemudian membaca niat puasa Ramadan. Tujuannya agar kalau paginya nggak sahur, setidaknya malamnya sudah niat puasa untuk esok hari. Nah, berikut ini adalah bacaan niat puasa Ramadan. Kita baca bersama-sama ya. Nawaitu saumawatin an adain fardi syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Yang artinya ya kurang lebih saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan ini karena niatnya karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah membaca niat ini, sudah niat dalam hati, sudah dibaca secara lisan, kemudian cara yang kedua itu menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar ini berbeda dengan terbitnya matahari ya. Fajar itu adalah sinar sebelum sinar matahari, jadi warnanya itu berbeda dengan warna sinar matahari. Kalau sinar matahari mungkin warnanya kuning, orange gitu. Kalau fajar itu masih kebiru-biruan, jadi mataharinya belum kelihatan. Pada zaman sekarang teknologi sudah mulai canggih sehingga kita tidak perlu lagi melihat ke ufuk timur untuk memastikan sudah terbit fajar atau belum. Ya, kita bahkan bisa melihat jadwal puasa itu sudah dibuat. Kapan akan terbit fajar itu zaman sekarang sudah bisa diketahui. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini sudah jelas. Puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Tetapi jika lupa, ya, lupa artinya makan dan minumnya ini tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan ketika ingat kembali, puasanya bisa dilanjutkan ya. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi kemarin kita membahas tentang syarat sahnya puasa ya. Di situ adalah beragama Islam. Jadi ketika dia murtad, maka puasanya sudah tidak sah lagi. Maka murtad atau keluar dari agama Islam ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, berikutnya ada gila atau hilang akal sehat. Gila atau hilang akal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Ya, mungkin bisa terjadi karena benturan, terbentur kepalanya sehingga ada saraf yang
putus, rusak sehingga dia menjadi gila, atau bisa karena penyakit. Memang ada penyakit gila itu apabila dia kumat, pada saat itu kumat dan kesadarannya hilang, maka puasanya juga akan batal ya. Nah, kemudian haid atau hadas besar bagi perempuan ini juga selama puasanya itu belum berakhir, artinya masih belum terbenam mataharinya, kemudian dia haid, maka puasanya batal ya, walaupun kurang 10 menit lagi sudah berbuka, tetapi kalau keluar haid maka batal puasanya. Nah, ada juga hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, ini mungkin banyak yang belum terlalu memahami ya, bahwasanya ada hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, padahal itu tidak membatalkan puasa, hanya merusak pahala puasa. Maksud dari merusak pahala puasa adalah dia puasa mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi pahalanya tidak dapat, pahalanya rusak karena dia melakukan hal-hal ini. Apa saja perbuatan itu? Diantaranya adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam akhlak tercela ya, atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela ini apabila dilakukan maka bisa merusak pahala puasa. Nah, ada beberapa di antaranya. Yang pertama, marah ya, marah itu adalah emosi yang sudah tidak terkontrol lagi. Emosinya sudah tidak tertahan lagi, kemudian diluapkan dengan amarah, itu marah-marah sampai, nah itu bisa puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya bisa rusak. Rusak itu ya dalam artian ya tidak habis semuanya, bisa habis sebagian, bisa, itu rusak namanya ya. Ghibah atau membicarakan aib orang lain, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika bertemu dengan temannya, ngobrol. Ini sering sekali setan itu membisiki untuk membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Ini bisa merusak pahala puasa. Maka ketika bulan suci Ramadan lebih baik dihindarin. Ya sebenarnya tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, di setiap kesempatan hal-hal seperti ini, membicarakan kejelekan atau aib orang lain, itu harusnya dihindari. Berbohong atau berdusta. Ya, berbohong atau berdusta ini adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangin. Ini termasuk perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Nah, kemudian ada berbicara kotor atau berbicara keras atau berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga bisa merusak pahala puasa. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak tercela yang apabila dilakukan itu bisa merusak pahala puasa. Ya, tidak membatalkan puasa, puasanya tidak batal, tetapi pahalanya bisa rusak. Rusaknya pahala ini bisa rusak parah, bisa rusak ringan, bisa rusak sedang. Tetapi apabila kita disuruh memilih, maka lebih baik apabila sedang puasa maka usahakan pahalanya jangan sampai rusak, apalagi sampai hilang, karena sangat disayangkan sekali jika sampai kita sudah menahan lapar dan dahaga tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.